Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Masih ada kesukaan besar. Amin. Amin. Ini baru tanggal 1 Januari. Dan tentunya Bapak mau saudara bahwa suasana Natal masih begitu hangat terasa. Kalau malam hari ini masih ada pohon Natal, masih ada lagu Malam Kudus, dan itu pertanda bahwa Natal masih begitu hangat di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak mau saudara orang beriman, kalau kotong dapat berita yang mengejutkan atau yang kaget-kaget, berita yang tiba-tiba, kira-kira Mama Juli pun respon ke mana? Takut. Itu respon yang pertama. Mama Juliana bilang takut. Bapak Penatua takut. Yang lain terkejut. Kalau itu berita soal kanker alias kantong kere, orang akan takut. Kalau itu berita soal hujan angin, tanah longsor, ataupun hujan lebat sekian hari di NTT, orang akan takut. Amin. Yang terjadi kepada para gembala yang ada di Padang Efrata, Bapak Mama, saudara orang beriman, bahwa mereka mendapatkan suatu berita yang mengejutkan, yaitu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ini berita kesukaan. Tetapi kata firman Tuhan, mereka sangat ketakutan ketika itu, Bapak Maba saudara. Bapak Maba saudara orang beriman, kenapa sehingga mereka begitu ketakutan? Hal yang pertama, karena yang tadi diawali dengan itu berita kaget-kaget, naskek. Tiba-tiba saya itu berita datang. Sama kayak kotong mau terima tamu. Kemudian dia datang tiba-tiba dan kotong belum siap segala sesuatu. Mama akan batasi beribu. Kenapa kau sudah dikasih tahu yang ini hari tamu mau datang? Akan timbul perasaan takut. Gula ada di toples kosonde, kopi masih ada satu renteng kosonde, atau jangan semua suluman oke. Itu bikin takut. Tetapi coba kalau kasih tahu dari jauh-jauh hari, pasti dia akan persiapkan segala sesuatu, bahkan dia pun mental juga dipersiapkan. Bapak Mama, Pak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bilang bahwa ini kabar kesukaan besar. Kenapa dong takut? Yang kedua, karena dong belum dapat lihat dengan mata kepala. Kotong ini Jo Thomas. Biasanya kotong kalau dengar sesuatu harus beta lihat do dembe pung mata biji he. Amin. Lihat di mata biji dulu. Kalau belum dapat di mata biji, kotong sonde percaya. Yang kedua juga yang tadi ada perasaan takut. Gembala-gembala mengalami keadaan yang demikian, Bapak Maba saudara orang beriman. Tetapi tentunya juga bahwa Bapak Maba saudara, bahwa kabar ini tentunya sudah dibuatkan jauh sebelumnya oleh para nabi dalam kitab-kitab, bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hanya karena memang kejadiannya terlampau jarak waktu yang terlalu lama, orang menanti-nantikannya dan kemudian orang menjadi jenuh, sehingga dianggap itu kabar baru yang mengejutkan dan menakutkan. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kebenaran firman-Nya. Kabar yang datang kepada gembala-gembala benar bahwa itu kabar yang membuat mereka menjadi takut. Tetapi kata firman Tuhan, kabar itu begitu luar biasa. Kabar itu tentunya memberitakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mika 5 ayat 1 juga omong begitu. Sudah dibuatkan jauh sebelumnya. Kristus Tuhan akan lahir di kota Daud.
Tetapi juga inilah tandanya bagi kamu bahwa kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Tiba-tiba Bapak Saudara, kata firman Tuhan, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu berita kesukaan, berita kegembiraan yang datang kaget-kaget dan bikin dong takut. Tetapi Bapak Saudara orang beriman, tentunya perasaan takut itu tidak membendung rasa sukacita para gembala. Mereka kemudian meresponi berita yang mengejutkan itu. Firman Tuhan berkata, setelah malaikat-malaikat itu pergi meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Tentunya bahwa mereka dengan rasa takut tetapi memiliki suatu keberanian yang luar biasa. Ketika mereka menyaksikan sendiri bahwa ada bala tentara sorga yang memuliakan Allah dan menyatakan bahwa hari ini Kristus Tuhan lahir di kota Daud. Ini suatu kegembiraan yang meluap-luap. Dan benar bahwa sampai dengan hari ini orang mau menerima peristiwa Natal itu kegembiraan yang meluap-luap. Mulai dari baju baru, sepatu baru, ini malam semua baru kok. Semua baru. Yang namanya kalau kita Natal pasti semua baru. Orang meresponi. Bahkan sampai pohon Natal lampu berkelap-kelip. Di gereja-gereja orang hias dengan begitu rupa. Sampai orang lebih merindukan Santa Claus daripada orang merindukan kandang domba dengan bayi Yesus. Sekarang dekorasi-dekorasi ini Bapak Mama, orang lebih tampilkan rusa, bintang, lampu berkelap-kelip, pohon Natal. Don't lupa dia pun dekorasi. Harus ada dia pun ikon, oh Yesus di dalam palungan. Don't lupa buang itu. Ini respon. Kita meresponi hari Natal. Tentunya bahwa para gembala meresponi dengan mereka mengajak seorang dengan yang lain. Mari kotong pi Betlehem, lihat apa yang terjadi di sana. Natal juga membawa kita untuk kita mengajak orang lain mendapatkan kabar kesukaan besar, kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Jangan sampai pada hari Natal kemudian kotong menjadi orang-orang yang tidak mengajak dan membawa orang lain untuk mendapat damai sejahtera. Nanti begitu kalau mau selamat Natal, Ton Feu, selamat Natal. Wima di pemuka minta ampun sama kayak ada makan tambarin. Omong tambarin hanya orang rote saya yang tahu. Asam, kiu. Meresponi dengan berbagai cara. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kita mengajak untuk semua orang juga mendapatkan ini kesukaan besar. Mereka meresponi dengan tindakan nyata, melakukan. Kata ini firman Tuhan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Cepat-cepat. Kalau kotong sonde, Bapak Desa biasa kotong, nak lo maut. Kotong bilang sabar dulu, tunggu dulu. Kita ada di posisi yang demikian. Para gembala meresponi dengan cepat-cepat. Karena tadi yang di awal tadi dong kaget dengan itu berita kesukaan besar. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Bukan hanya mengalami Natal tetapi juga harus bersaksi tentang Natal. Bersaksi tentang Natal bukan hanya keluar dari kotong bibir mulut, tetapi juga dalam kotong pun tindakan nyata setiap hari dalam hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan. Ini harus menjadi tindakan nyata. Supaya ketika orang yang mendengar dong juga bilang, weh, memang dong merayakan Natal. Jangan sampai orang dari tahun pi tahun omong kosong sa merayakan Natal habis masih itu dia justru pernah berubah. Tentunya bahwa para gembala membawa kita kepada suatu pembelajaran berharga. Mereka mendengarnya dan orang yang kemudian mereka mendengarkan, orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala
kepada mereka. Orang terheran-heran. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu respon para gembala. Dong sonde mau untuk simpan itu perkara. Tetapi kemudian dong berjalan dan memberitahukan, menyampaikan, menceritakan supaya semua orang mengalami Natal yang sesungguhnya. Tetapi dilanjutkan kata firman Tuhan, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Menyimpan semua perkara di dalam hati dan merenungkannya. Suatu pertanda rasa syukur yang begitu luar biasa. Tentunya bahwa malam hari ini Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Kita ada di tengah-tengah peristiwa Natal bersama dengan keluarga besar persekutuan doa Ora et Labora. Ada banyak perkara iman di hari Natal yang tentunya menghampiri kita. Ada banyak perkara-perkara iman di hari Natal yang akan menjadi kesaksian bagi kita. Ada orang yang dia akan ceritakan, saksikan dan sampaikan. Tetapi ada orang yang kemudian dia merenungkan, beta hidup harus berubah. Kalau Natal tahun kemarin beta masih begini, tahun ini beta harus begini, tahun depan harus begitu. Merenungkan berarti membawa kita kepada suatu perubahan dan pengharapan hidup yang benar. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Natal malam hari ini membawa kita seperti para gembala, mendapatkan berita kesukaan besar, tetapi kemudian mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah dengan segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, bahwa segala sesuatu dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka itu benar. Kita pulang dan kita renungkan, kemudian kita hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki dengan penuh rasa syukur, memuji dan memuliakan Allah. Peristiwa iman malam hari ini supaya Tuhan dipuji, disebut dan dipermuliakan, bukan supaya kemudian kotong yang disebut, dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya, bersukacita karena kabar Natal. Amin.